Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Yantoro dengan NIM 1803733 kelas 6B Prodi PGSD UPI Bumi Siliwangi. Di video kali ini kita akan menayangkan sebuah video praktikum tentang nanti dulu. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang praktikum yang akan saya lakukan ini, marilah kita simak sebuah video tentang fenomena yang berkaitan dengan kegiatan praktikum yang akan saya lakukan. Semoga kalian dapat menikmati videonya dan selamat menonton. Di siang hari yang cerah, Adi dan Dodi sedang asik bermain sebuah permainan catur. Tiba-tiba, Zul, temannya Adi dan Dodi, datang menghampiri mereka. Dan tiba-tiba, Zul mengacaukan permainan Adi dan Dodi tersebut. Setelah mengacaukannya, Zul nampak kebingungan. Mengapa papan catur yang ia kacaukan tadi, anak buahnya tidak terjatuh? Zul bertanya kepada Adi dan Dodi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi oleh Adi dan Dodi, dikarenakan mereka sudah sangat kesal dengan perlakuan Zul yang tiba-tiba mengacaukan permainannya. Setelah itu, Zul meninggalkan Adi dan Dodi yang sedang bermain. Sesampainya di rumah, Zul merasa kehausan. Dia ingin meminum air yang dingin. Setelah itu, Zul melihat kulkas dan dia ingin mengecek apakah ada air dingin yang berada di kulkas tersebut. Namun, sebelum membukakan pintu kulkas tersebut, Zul melihat ada kertas yang menempel di pintu kulkas itu. Zul pun nampak kebingungan. Mengapa kertas dapat menempel di pintu kulkas itu? Zul pun bertanya kepada ibunya yang sedang memasak di dapur. Mengapa sih kertas yang ibu tempelkan tadi dapat menempel di pintu kulkas itu? Si ibu menjawab, hal ini diakibatkan oleh adanya magnet yang membantu kertas tersebut dapat menempel ke pintu kulkas. Alih-alih jawabannya terselesaikan, Zul malah makin kebingungan. Bukan hanya permasalahan kertas yang baru saja dia hadapi, melainkan juga dari papan catur yang anak buahnya tidak terjatuh tadi. Dan tiba-tiba Zul pun berpikir, mengapa sih kedua permasalahan yang dialami Zul tersebut dapat terjadi? Apa sih yang menyebabkan anak buah catur tersebut tidak dapat terjatuh? Dan juga kertas yang berada di dalam kulkas tersebut dapat menempel. Nah, kalian sudah menonton. Apakah kalian tahu tentang fenomena apa sih video yang telah saya jelaskan tadi? Apakah teman-teman pada tahu? Jikalau kalian belum tahu, saya akan memberitahukan. Video tersebut menjelaskan tentang fenomena tentang sifat magnet. Dan di video praktikum ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum yang berjudul menemukan sifat-sifat pada magnet. Apa saja sih sifat-sifat pada magnet? Nah, maka dari itu kita simak kegiatan praktikum yang akan saya lakukan. Baiklah, untuk percobaan pertama ini, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama yaitu satu buah magnet. Selanjutnya, kita membutuhkan paku. Setelah itu, peniti. Setelah itu, klip kertas. Uang logam Rp200. Uang logam kuningan Rp100.
penggaris besi, dan juga pensil. Untuk percobaan pertama ini, kita ingin membuktikan bahwa apakah magnet dapat menempel pada semua benda yang ada pada meja ini. Nah, yang pertama yaitu langkah-langkahnya, kita siapkan dulu alat dan bahannya di meja ini dan terada ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk membuktikannya, magnet ini kita tempelkan satu persatu kepada benda yang ada pada meja ini. Apakah semua benda yang ada pada meja ini dapat menempel pada magnet ini? Mari kita coba ya teman-teman. Untuk yang pertama, magnet kita tempelkan pada paku. Apakah magnet dapat menempel pada paku ini? Wah, jawabannya ternyata bisa teman-teman. Ternyata magnet dapat menempel pada paku ini. Nah, selanjutnya, setelah itu, magnet ini kita tempelkan pada sebuah peniti ya teman-teman. Dan hasilnya ternyata, wah dapat juga teman-teman. Ternyata magnet dapat menempel pada peniti. Nah, selanjutnya kita tempelkan pada sebuah klip kertas. Apakah magnet dapat menempel pada klip kertas yang ada pada meja ini? Untuk jawabannya, wah ternyata bisa teman-teman. Ternyata magnet bisa juga menempelkan pada klip kertas ini. Ternyata bukan hanya satu saja teman-teman. Ternyata semua klip kertas dapat menempel pada magnet ini. Nah, selanjutnya magnet ini kita tempelkan pada uang logam Rp200. Apakah magnet dapat menempel pada uang ini? Ternyata tidak bisa ya teman-teman. Nah, ini tidak bisa ya. Ternyata magnet tidak dapat menempel pada uang Rp200 yang terbuat dari logam. Untuk selanjutnya, magnet kita tempelkan pada uang logam Rp100 yang terbuat dari kuningan. Kita lihat teman-teman, apakah logam kuningan tersebut dapat menempel pada magnet. Wah, ternyata tidak bisa teman-teman. Ternyata magnet tidak dapat menempelkan pada uang logam kuningan ini. Nah, selanjutnya magnet ini kita tempelkan pada sebuah penggaris besi yang ada pada meja ini. Apakah magnet tersebut dapat menempel pada penggaris besi ini? Wah, ternyata bisa teman-teman. Ternyata penggaris besi bisa menempelkan pada magnet ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, magnet ini kita tempelkan pada sebuah pensil yang terbuat dari kayu ini. Apakah magnet dapat menempelkan pada pensil ini? Ternyata, wah tidak bisa ya teman-teman. Nah, untuk setiap sisinya saya tempelkan. Nah, ternyata tidak bisa teman-teman. Ternyata magnet tidak bisa menempel pada pensil yang berbahan dari kayu. Baiklah, untuk percobaan kedua, alat dan bahan yang kita butuhkan hanyalah 2 buah magnet saja. Nah, baiklah teman-teman. Selanjutnya untuk percobaan kedua, kita ingin menemukan apakah yang terjadi apabila kedua kutub magnet yang bersamaan dan yang berbeda kita dekatkan satu sama lain. Nah, apakah yang akan terjadi? Nah, sebelum itu, yang pertama kita siapkan adalah yaitu 2 buah magnet ini ya teman-teman. 2 magnet yang memiliki 2 kutub yang berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, untuk pada magnet ini, saya menemukan bahwa kutub utara pada magnet ini yaitu terdapat pada warna yang merah ini ya teman-teman, dan untuk kutub selatan yaitu pada berwarna hitam. Nah, selanjutnya untuk percobaannya, yang pertama kita dekatkan 2 kutub yang berbeda yaitu satu sama lain. Apakah yang akan terjadi ya teman-teman? Nah, kita dekatkan. Wah, ternyata jika kedua kutub magnet ini didekatkan, yaitu kutub yang sama, maka kutubnya itu akan saling tolak menolak ya teman-teman, dan magnet tidak akan menempel. Nah, selanjutnya, apakah yang akan terjadi apabila 2 kutub yang berbeda kita dekatkan, yaitu kutub utara dan kutub selatan pada magnet ini? Nah,
Untuk percobaannya kita tempelkan ya teman-teman. Kita dekatkan satu sama lain. Dan hasilnya kedua kutub magnet ini, yaitu kedua kutub magnet utara dan selatan, kita dekatkan. Maka magnet tersebut akan saling tarik menarik dan akan menempel. Untuk percobaan yang ketiga, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah magnet, paku, kertas HPS, plastik, dan talenan. Nah, selanjutnya untuk percobaan yang ketiga ini, kita ingin menentukan apakah magnet dapat menembus benda lain ya teman-teman. Nah, untuk bahannya itu telah kita siapkan ya teman-teman, menggunakan media kertas HPS dan juga magnet dan juga paku. Untuk percobaannya, yang pertama paku ini kita letakkan pada atas kertas ini. Selanjutnya sebuah magnet kita letakkan pada bawah kertas ya teman-teman. Nah, kita tempelkan pada kertas ini, dan apakah yang akan terjadi? Nah, ternyata paku dapat bergerak ya teman-teman, sesuai dengan bagaimana si arah magnet tersebut bergerak ya teman-teman. Dan paku tersebut dapat bergerak kemana saja sesuai dengan bagaimana kita menggerakkan si magnet ini. Selanjutnya, setelah kita menggunakan kertas HPS tadi, kita menggunakan plastik ini ya teman-teman. Untuk percobaannya sama seperti dengan menggunakan kertas HPS tadi, yaitu paku diletakkan di bagian atas plastik. Selanjutnya magnet kita letakkan pada bagian bawah plastik, dan selanjutnya magnet tersebut kita gerakkan ya teman-teman, dan kita lihat apakah yang akan terjadi. Kita tempelkan. Wah, ternyata sama juga ya teman-teman, sama seperti kertas tadi, paku bergerak sesuai dengan arah gerak dari si magnet ini ya teman-teman. Nah, bagaimana si magnet tersebut ini dapat bergerak, yaitu maka akan mengakibatkan juga paku tersebut akan bergerak juga ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita menggunakan kertas dan plastik untuk percobaan ini, media yang selanjutnya kita gunakan adalah talenan yang memiliki ukuran yang lebih tebal dibandingkan dengan kertas dan plastik. Untuk percobaannya sama seperti dengan menggunakan kertas dan plastik tadi ya teman-teman, yaitu paku kita letakkan pada bagian atas talenan. Selanjutnya magnet kita letakkan pada bagian bawah talenan, dan kita gerakkan ya teman-teman si magnetnya ini. Nah, selanjutnya kita gerakkan magnetnya, kita lihat apakah yang akan terjadi. Ternyata paku tidak dapat bergerak ya teman-teman. Paku tidak dapat bergerak mengikuti arah gerak magnet yang kita gerakkan ini. Hal ini diakibatkan karena talenan memiliki ukuran ketebalan yang lebih tebal dibandingkan dengan kertas dan plastik yang memiliki ketebalan yang tipis. Sehingga paku yang ada pada talenan ini tidak dapat bergerak mengikuti arah gerak magnet yang kita gerakkan ini. Nah, baiklah teman-teman, setelah kita melakukan 3 percobaan yang berbeda tadi, kita dapat membuat kesimpulan. Yang pertama, untuk percobaan yang pertama, kesimpulannya bahwa magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari logam besi seperti paku, peniti, klip kertas, dan penggaris besi, dan tidak dapat menarik benda-benda yang terbuat dari kuningan, aluminium, dan kayu. Untuk kesimpulan kedua, pada percobaan yang kedua, yaitu kesimpulannya adalah kutub magnet yang sejenis didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak sejenis didekatkan akan saling tarik-menarik. Untuk kesimpulan yang ketiga yang terdapat pada percobaan
ketiga, kesimpulannya adalah magnet hanya dapat menembus benda-benda yang memiliki ketebalan tertentu seperti kertas dan plastik, dan tidak dapat menembus talenan karena memiliki ketebalan lebih dari kertas dan plastik. Demikianlah video praktikum tentang sifat magnet ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, kalimat, ataupun yang lain-lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.